Sayyidina Muhammadin wa ala alihi yang kami hormati, hadirin jamaah tahlilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sareng teman mulai tahlilan ile malam samakin iki tengiring beriok-beriok ngaji dulu aden sarak dari perombo ilmu. Pengajian ile malam samakin iki yang disampaikan isi Adinda Tuan Guru Haji Ta'rifuddin kepada beliau waktu dan tempat yang dawagan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabihil karim wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak para mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dani-dani sepuh, dani-dani pengisir yang kami hormati, khusus ahli musab yang kami hormati pula, lengkapnya bapak-bapak para hadirin jamaah tahlilan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur sila bareng-bareng malam yang ke-7 daripada almarhum Ahmad Tahri yang barang peluguh penyesani boleh tamu beruk hadir barang-barang berikan takziah kepada ahli musab, tentu dengan niat dan doa kita bersama mudah-mudahan almarhum di alam barzah ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi raudhatun min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tawassulan sampai tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih yang pelungguh gele malam sama kini malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, dan di bulan yang barakah, yakni di bulan Sya'ban. Bahasa Rasulullah dalam satu hadis, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sungguh bulan Rajab sarubin niki termasuk bulan desida Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban ialah bulanku bahasa Nabi. Wa ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan ialah bulan umatku. Nabi sebab sehingga Rasulullah berbahasa bahwa bulan Rajab termasuk bulan desida Allah Ta'ala karena ini terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah sekaligus beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia buat yang pelungguh di bulan Rajab, salah satu amalan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah yakni memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban bulan sama kini bulan roh bahasa tiang pelungguh, yakni bulanku bahasa Rasulullah SAW. Selama 1 bulan di bulan Sya'ban dan dilanjutkan kepada bulan Ramadan. Lain hal yang pelungguh sajari umat, musajari umat ya batasan-batasan menurut hukum fikih. Nah, ia bersalah suku amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, yakni memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan yang lagi sebentar yang pelungguh tenggih mudah-mudahan satu panjang umur salah kada desa baik bulan Ramadan ini karing semendak yang terberi ke bulan yang suci, yakni bulan Ramadan
maka termasuk niki bulan umatku bahasa Nabi. Ya, dilemak ini berikut yang perlu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kesimpulan dalam hadis niki, bulan Rajab Sarudin memperbanyak baca istighfar, artin ia tak kesucian searang awak teniki. Ia tak bersih searang ragen yang penuh dengan aib, dengan kesalahan yang bersih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Syaban, bulanku kata Rasulullah SAW, memperbanyak baca selawat. Ini bulan niki ia tak bersih searang atin yang penuh yang bersih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ialah bulan umatku bahasa Nabi. Ia tak terleluik tak baca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ia tak terbersih saran roh nyawa yang pelungguh dia bersih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang bulan Rajab awak keragian niki bersih dengan aib salah khilaf keliru, kemudian ini bulan Syaban bersih atin yang pelungguh, insya Allah lena ini bulan Ramadan yang pelungguh pasti akan mendapatkan kebersihan yang namanya ruh, kesucian nyawa bersih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak para hadirin jamaah tahlilan rahimakumullah, di dalam satu ibarat di dalam kitab Fawaidul Mukhtarat pernah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh salah satu nabi paling dilun ke ikan hidup, ikan usia umur sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat umur Nabi Nuh 906 tahun. Dalam riwayat lainnya 1000 tahun. Jadi antara selepuk para nabi, yakni seketi 2,124,000 para nabi, paling dulu umur yakni Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dalam satu waktu, satu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Nuh. Nabi bahasa malaikat Jibril tiba Nabi Nuh alaihissalam, ya atwalal anbiya'i umran, kaifa wajadta dunya? Faqala kadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Ini bahasa ya atwalal anbiya'i umran, wahai Nabi Nuh yang termasuk salah satu oleh para nabi paling dulu umur, bahasa malaikat Jibril. Nabi Nuh paling dulu umur di dunia ni. Kaifa wajadta dunia, betapa engkau mendapatkan kehidupan dunia. Sobat temani ke dulu umur milik dunia tantikan hidup seolah ta'ala kira-kira apa mau milik dunia sama nak hidup. Masih jamak-jamak barang itu. Tapi jawaban Nabi Nuh menjawab dengan singkat namun padat makna itu. Yakni kadarin, oh dunia ni bahasa Nabi Nuh ibarat satu rumah, satu bangunan negeri searan bulan elek dunia. Nah balik dunia niki laha babani, mempunyai dua pintu, dua lawang searan balik dunia niki. Pertama, dakhaltu min ahadihima, salah sopok ele lawang dunia ialah yang pertama yang peluga. Wa kharajtu minal akhari, salah sopok ele lawang dunia saat kedua ialah yang surga. Nabi mana yang peluga pertama ele lawang pertama balik dunia niki, itulah yang disebut dengan kehidupan. Nah, yang pelungguh ketika oleh dunia jatah batas tempoh umur atau disebut dengan ajal, maka yang penuh akan keluar dari pintu dunia yang kedua yang disebut dengan kematian. Nah, hidup oleh dunia, maka sugul dengan dunia ini ialah bertaparan sarang mati. Nah, sasugul oleh dunia ndek tak sok aset ya sugul doang tanpa membawa alasan, membawa bekal semut bersih Allah Ta'ala. Yang bahasa sahabat para Sayyidina Abu Bakar di dalam kitab Nasaihul Ibad, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Bahasa
Saya tamu kubur bundin jauh bakal amal soleh. Aneh bara misal yang perlu ya liwat dari segara lagu lihat kekedu kapal, lihat kekedu sampah nyata ngono. Makin yang liwat dari segara lebar yang ujung tempasa baru mengah keramat lah keseruk keserak tadi yang mutiak ngono lamut yang dikedu kapal. Nah mawina niki saja bakal yang penuh yakni amal soleh. Ya buat yang perlu lawang dunia saat pertama kehidupan. Lawang dunia saat kedua yakni sugul niki yang disebut dengan kematian. Ya buat hakikat yang perlu dua kali mati, dua kali hidup. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, betapa engkau kafir kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat niki dalam ilmu tafsir niki yang dikhitab satu kena yakni dengan kafir Quraisy satu kena. Lalu dalam menurut ilmu tafsir sekalipun yang dikhitab niki termasuk yakni dengan kafir, lalu menjadi ibrah peringatan yang penuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi, betapa engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan, walahal kamu dalam keadaan mati. Fa ahyakum, kemudian kamu lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan summa yumitukum, malik kematian sebenarnya. Setelah kematian summa yuhyikum, lagi kemudian kamu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup kedua summa ilaihi turja'un, kemudian yang tolong kepada Allah akan dikembalikan. Mati saat pertama yang tolong sewaktu sama ili alam arwah, ili alam ruh, sewaktu masih jadi nyawa seleput pada mati ini dia teman hidup. Itu dia buat teman hidup saya dia memang kesopo jasad dan nyawa itu. Namun masih berkelin jasad dan nyawa di mana hidup, di mana mati. Nah, niki lamun nyawa niki masih berkelin. Nah, lalu ketika telah berumur 120 jelo di dalam tian pangeran bini, maka roh niki ditiupkan baru entama roh niki di jasad yang perlu. Nah, saat taman roh di jasad niki ialah yang disebut dengan kehidupan. Hidup temulai ketika berumur 120 jelo di dalam tiang pangeran bini. Wa alhamdulillah sampai makin niki ticah hidup Allah Ta'ala udah angkat dan disyukur hadir niki. Alhamdulillah wajib bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hidup niki tiang peluluh maka terjadi yang disebut dengan perpisahan antara ruh dengan jasad. Nah, yen wasugul ruh teni kehilangan jasad raja tiang peluluh, ia buat mati. Saya berkelin malik. Nyawa teniki apabila tamu hidup, apabila sugul mati. Nah, ini yang disebut dengan kematian. Yang bahasa Nabi dalam hadis, likulli syai'in ghayatun wa ghayatul hayy al-maut. Segala sesuatu niki berdoin penutup. Jadi penutup hidup yang pelungguh al-maut, yakni mati bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mati saat pertama yakni sewaktu masih di alam ruh, di alam arwah. Fa ahyakum, lalu yang kedua dihidupkan oleh Allah. Nah, hidup saat pertama makin niki. Waktu berumur 120 jelo sampai saat makin alhamdulillah ketika hidup salat dan ini hidup pertama. Nah, setelah hidup pertama tiang pelunggu habis malaikat Mikail turun, ya satu tugasan sila Allah Ta'ala ya jauhan tiang pelunggu niki rezeki ya jadi ya tugasan Allah Ta'ala ya nabi ara ya jami kehidupan tiang pelunggu dunia ele foto masrik sampai maghrib, ele foto daya sampai foto lauk dan terbayar rezeki luah dia narak doang rezeki. Aneh Nabi bilang wahbih rezeki entelek dunia, maka tiang pelungguh mati entelek dikir. Sehingga summa yumitukum, ia baru kematian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mati yang kedua pada misal almarhum ini.
mati satu dua kali ni. Nah, lama setelah hari kiamat yang disebut yaumil ba'thi wal nusyur, hari pembangkitan dan hari ia tak kembalian sisi Allah Ta'ala, maka yang berlungguh kehidupan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidup yang kedua pada hari kiamat ini itulah hidup yang sebenarnya, yakni itulah hakikat daripada kehidupan. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tiada jenis kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di negeri akhirat, kekal untuk selama-lamanya. Summa wa ilaihi turja'un. Kemudian yang kedua akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu lak tujuh nenek niki makin dia satu perhatian. Nah, tiang pelungguh terdatang dari dunia kehidupan seolah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, yang perlu dinarak dosa salat. Allah Ta'ala maha suci, Allah Ta'ala maha agung. Maka yang perlu ketika kembali jika Allah Ta'ala buat arak tak rimang-rimang jadi teman bu sampai jika nenek ni terima doa julu terpersik terjulu. Nah, arak tak terpersik Allah Ta'ala ni kilah yang disiapkan dengan ini tersebut dan api neraka atau neraka ni lagu nak satu persi itu ya keparakan ini. Nah, berbicara tentang maka memperbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terharap dua rahmat dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dan kehadiran yang pelungguh pada kesempatan malam hari niki merupakan sebagai tazkirah tiba yang pelungguh, sebagai peringatan, saling peringatan, saling penasihat. Adik betul-betul insyaAllah mengharap adik yang pelungguh ini untuk selalu diberikan petunjuk, taufik hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saya sampaikan bahawa bulan sama kini yakni bulan Syaban, barabasan sopok para ulama, barabasan bagi ulama bahawa saya pelihara kehormatan bulan Rajab, bulan Sarudin yang diberikan taufik hidayah Allah Ta'ala untuk bisa melihara kehormatan bulan Syaban. Saya tahu pelihara kehormatan bulan Syaban semakin yang diberikan taufik hidayah Allah Ta'ala untuk bisa melihara kehormatan bulan Ramadan. Dan saya pelihara kehormatan bulan Ramadan yang terjaga sila-sila Allah Ta'ala bulan Ramadan tahun ini sampai bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Tapi mana terjaga kehormatan bulan Rajab, kehormatan bulan Syaban, kehormatan bulan Ramadan, jadi tiang pelungguh harus terjalani selaku perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, bertejauhan larangan dari Allah Ta'ala, baik larangan yang sifatnya haram maupun larangan yang sifatnya makruh. Nah, tentu dengan cara yakni istiqomah dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma haqiq alaina, ya Allah, benarkan oleh Engkau bagi kami di dalam ketaatan dan istiqomah yang bersih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekedar niki sebut ya sampean, kurang lebih dan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.